Satu malam bersama gadis. Bab 062. Sesut. Aku sudah muak mempunyai suami sepertimu. Sebaiknya kau mencari istri seperti yang diinginkan oleh wanita surgamu itu, agar kau bisa tenang menjalani kehidupan rumah tanggamu. Diandra pun membalikan tubuhnya lalu ia pun pergi meninggalkan rumah Deo. Kini ia merasa sudah selesai, dan ia sudah mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya. Di mana sampai kapanpun Deo tidak akan pernah bisa membelanya. Deo yang tidak terima dengan keputusan Diandra pun berusaha untuk mengejarnya. Tapi langkahnya langsung dihadang oleh Damian. Ia tidak membiarkan papanya untuk mengejar Diandra. Hal itu justru membuat Naima merasa menang, karena anak dan cucunya kini berpihak padanya. Namun, siapa sangka jika Damian akan mengatakan hal yang malah membuat jantungnya terasa dihantam palu godam. Jangan mengejarnya, Pak. Biarkan Mama Diandra bahagia, sampai kapanpun Mama Diandra tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan jika ia masih memiliki suami seperti Papa, yang hanya bisa membela ibunya yang jelas-jelas bersalah. Damian, teganya kau mengatakan hal itu pada nenekmu. Ucap Naima merasa terluka oleh ucapan Damian, cucu kesayangannya. Justru Oma yang begitu tega. Oma telah berbuat jahat tapi Oma sama sekali tidak merasa bersalah. Oma malah merasa bangga dengan apa yang Oma katakan. Damian menarik nafasnya perlahan, lalu ia pun melanjutkan perkataannya pada Naima. Aku mengerti perasaan Oma. Aku juga terluka melihat orang tuaku berpisah. Tapi, pada kenyataannya, aku melihat kedua orang tuaku menemukan kebahagiaan setelah mereka berpisah. Aku pikir jika ini adalah hikmah dari yang terjadi pada Kelu Stefano kita. Tapi ternyata pandanganku dengan sudut pandang Oma sangat jauh berbeda. Oma hanya melihat semuanya dari sisi negatif saja. Apa tidak bisa sedikit saja Oma melihat sisi positif dari semua ini? Apa karena memiliki harta membuat mata hati Oma menjadi tertutup dan tidak bisa membedakan kebencian dan juga kekecewaan? Aku sangat kecewa pada Oma, aku juga sangat kecewa pada Papa. Aku hanya berharap, di masa depan aku tidak menemui orang-orang seperti kalian. Ucap Delisa yang juga merasakan kecewa pada Deo dan Naima. Ayo Dek, percuma bicara dengan orang-orang seperti mereka. Mereka hanya orang-orang egois yang tak punya hati. Damian pun langsung mengajak adiknya untuk pergi menemui ibunya Citra. Mereka ingin mencurahkan semua isi hatinya. Karena hanya Citra yang mampu mendengar dan juga mengerti perasaan mereka. Sore ini Lydia mendapatkan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Proposal yang saat itu diajukan telah mendapatkan persetujuan dari Andara. Ia sama sekali tidak menyangka jika Andara mau menerimanya. Akhirnya aku bukan pengangguran lagi, gumam Lydia merasa bahagia. 15. Bukan tanpa alasan Andara menyetujui proposal yang diajukan oleh Lydia. Tapi ia memang menyadari jika Lydia adalah orang yang cerdas. Untuk itulah perusahaannya bisa bertahan sampai puluhan tahun. Hanya karena Andaralah perusahaan itu luluh lantak hanya dalam satu hari saja. Saat sedang dalam keadaan bahagia seperti ini, tiba-tiba saja mobil yang ia tumpangi itu mogok. Lydia pun baru ingat, jika mobil yang ia gunakan belum sempat ia isi bahan bakar. Saking senangnya ia tadi, langsung saja tancap gas menuju perusahaan itu. Tanpa mengecek dahulu kendaraan yang ia gunakan. Ah ya ampun, padahal aku sudah mandi tapi kenapa aku bisa sial? Gumamnya. Sepertinya Lydia lupa jika tanggal sial tidak pernah tercatat di kalender. Dan apa hubungannya dengan mandi? Ah maklum saja dia kan nenek gayung. Yang pasti dalam otaknya tak jauh dengan hal-hal yang berkaitan dengan gayung wakakakak. Lydia pun mencoba untuk mengambil ponselnya tapi sayang ponselnya pun tertinggal di rumah. Astaga, apa yang harus ia lakukan sekarang?
Lydia pun turun dan berharap jika ada seorang pangeran yang membantunya. Sampai tibalah ada sebuah motor yang berhenti di dekatnya. Pria itu masih terlihat tampan di usianya yang tak lagi muda. "Maaf Nona, apa ada yang bisa aku bantu?" tanya pria itu pada Lydia. Seketika saja hati Lydia mendadak ditumbuhi oleh rumput-rumput cinta yang indah. Ia tidak menyangka jika di usianya yang sudah hampir setengah abad, masih ada yang memanggilnya dengan sebutan Nona. Ini. Semoga saja lidahnya tadi tidak terpeleset, dan semoga saja matanya pun tidak mengalami gangguan. Karena ia menganggapku sebagai daun muda. 16. Apa terjadi sesuatu pada mobilnya? Tanya pria itu pada Lydia. Lydia langsung mengusap lehernya yang mendadak merinding. Tidak pernah ia merasa grogi seperti ini di hadapan seorang pria. "Mobilku kehabisan bahan bakar," jawab Lydia dengan ekspresi malu-malu kambing. "Oh, kalau begitu tunggu sebentar, saya carikan bahan bakarnya. Kebetulan di ujung jalan sana ada sebuah pom," ucap pria itu. "Apa tidak merepotkan?" tanya Lydia merasa tak enak, dan juga ia merasa malu pada pria itu. Padahal biasanya ia tidak pernah memiliki malu. Saat ini Lydia merasa jantungnya bagai dipenuhi oleh popcorn-popcorn yang matang. Meletup-letup ramai di dalam sana. "Tidak sama sekali, Nyonya," ucap pria itu. "Nyonya? Barusan dia memanggilku Nyonya, bukankah tadi ia memanggilku Nona?" "Sudah kudugong kalau tadi lidahnya terpeleset," batin Lydia. Dalam sekejap rumput-rumput cinta yang baru tumbuh pun menjadi kering, karena ladang cinta milik Lydia mendadak tandus. "Nyonya?" panggil pria itu lagi pada Lydia, karena nenek gayung itu hanya diam saja sedari tadi. "Ah iya, terima kasih atas bantuannya," ucap Lydia masih mencoba untuk tersenyum, meskipun sebenarnya ia ingin merajuk. Tapi apalah daya karena pria itu bukan kakek cangkul impiannya. "Tunggu sebentar dan jangan kemana-mana," ucapnya. Calon kakek cangkul itu pun pergi meninggalkan Lydia, untuk membeli bahan bakar mobil Lydia. "Oh ya ampun, kenapa aku merasa kecewa saat dia memanggilku Nyonya? Bukankah sudah biasa aku dipanggil Nyonya? Astaga, ini gara-gara lidahnya yang terpeleset hatiku jadi sakit kan?" gumam Lydia. Akhirnya ia pun hanya mengusap dadanya yang rata, dan menenangkan hatinya yang tadi sempat ditumbuhi rumput cinta. Tak lama akhirnya sang calon kakek cangkul pun membawa bahan bakar untuk mobil Lydia, dan mobil Lydia pun bisa kembali hidup. Dan ia pun bisa pulang dengan selamat sampai rumah. Tak lupa Lydia juga mengucapkan banyak terima kasih padanya, ya meskipun Lydia sempat patah hati karena panggilan yang disematkan padanya. Namun, sebagai nenek gayung yang sedang dalam perjalanan taubat, ia pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada sang kakek cangkul, calon kakek cangkul maksudnya Wakakakak. Diandra pulang dengan rasa kecewa, ia tidak mengira jika Deo masih bersikap seperti itu. Kecewa. Sudah pasti. Hatinya hancur apalagi, padahal saat ini hatinya sudah mulai berlabuh pada suaminya itu. Namun, untuk kesekian kalinya Diandra kembali dikecewakan oleh sikap Deo yang tidak pernah bisa tegas pada ibunya. "Oh Tuhan, kenapa berat sekali hukuman yang telah kau berikan padaku? Apa ini adalah salah satu hukuman yang harus aku terima?" Diandra menyembunyikan isak tangisnya. Ia tidak mau membuat orang tuanya kembali khawatir, dan memikirkan nasib anaknya yang kurang beruntung itu. Namun, seorang ibu tetaplah jadi orang pertama yang paling tahu dengan kesedihan putrinya. Rima masuk. 17. Ke dalam kamar Diandra. La usap lembut rambut putri kesayangannya, putri yang selalu menjadi kebanggaannya selama ini. Bagaimanapun jalan hidup yang dialami oleh Diandra, Rima tidak pernah menyalahkannya.
Ia percaya jika semua yang terjadi adalah takdir Tuhan, dan sebagai manusia, ia hanya harus menjalankan perannya dengan penuh kesabaran. Diandra, ucap Rima, awalnya ia berusaha kuat. Namun, pada akhirnya jatuh juga air matanya. Sebagai seorang ibu, ia tak kuasa menahan kesedihannya. Di saat air mata anaknya menetes, disitulah ia pun ikut terluka, merasakan sakit yang sama. Diandra mengangkat kepalanya, ia melihat ibunya yang juga kini sedang menangis. Diandra pun langsung memeluk Rima, ia menangis sesenggukan di pelukan ibunya. Sungguh, ia tidak kuat menghadapi kenyataan hidupnya yang menyakitkan ini sendirian. Ibu, aku. Tak apa, ibu mengerti sayang, ibu sangat mengerti dengan perasaanmu, Diandra. Rima mencoba untuk menguatkan putrinya, meskipun sebenarnya ia juga sangat rapuh dan terluka. Tapi demi anaknya ia harus kuat, menghadapi semua ini. Aku sudah tidak kuat, Bu, bolehkah aku menyerah? Tanya Diandra. Jika kau sudah tidak kuat memikul beban hidupmu, maka lepaskanlah beban yang selama ini membebani hidupmu, Nak. Lepaskan segala sesuatu yang membuat hidupmu menjadi terasa sangat berat. Ayah dan ibu akan selalu ada untukmu, kami akan selalu mendukung apapun yang menjadi keputusanmu. Ucap Rima. Tangis Diandra pun semakin kencang, ia memang sudah tidak kuat lagi menanggung beban hidupnya yang sungguh berat. Tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya dengan Deo. Diandra menyerah. Akhirnya Lydia pun sampai di rumah, dan di rumah itu kini Stefano sedang memasak untuknya. Astaga, memasak apalagi anak itu, bukankah Lydia sudah mengatakan berulang kali padanya, agar cucunya itu jangan memasak. Bukan tidak menghargai jerih payah cucunya, hanya saja masakan buatan Stefano rasanya sangat tidak manusiawi. Lydia masih ingin berumur panjang, dan jika ia memakan masakan buatan Stefano hanya akan mempersingkat hidupnya saja. Padahal Lydia kan masih ingin menikmati hidupnya, syukur-syukur ia bisa menikah lagi dan mempunyai suami. Cucunya ini selain kurang garam ia juga kurang asam. Oma sudah pulang, ayo cepat makan dulu. Aku sudah memasak untuk Oma. Ucap Stefano sangat senang melihat neneknya pulang. Kau masak apa? Tanya Lydia, ia pun menghampiri Stefano ke meja makan, untuk melihat makanan apa yang sedang ia buat. Lydia berharap cucu kesayangannya itu tidak memasak sayur paku atau gulai kereta api. Atau mungkin lebih parah lagi Stefano memasak opor bulldozer. Berharap makanan itu membuat mereka kuat dalam menghadapi ujian hidup mereka yang tak mudah ini. Aku memasak mie rebus Oma, jawab Stefano. Oh syukurlah, seketika paru-paru Lydia pun bisa kembali menarik oksigen, setelah sebelumnya menahan nafas karena cemas. 18. Tapi kenapa warnanya ini aneh? Tanya Lydia saat melihat penampakan mie rebusnya terlihat agak aneh dari warnanya. Warnanya memang merah merona tapi kenapa sama sekali tidak terlihat menggiurkan di mata Lydia. Aku menambahkan pewarna makanan Oma, supaya terlihat lebih menggoda, ucap Stefano sambil tersenyum bangga pada Lydia, seolah ia baru saja berhasil membuat eksperimen yang sangat luar biasa. Oh ya ampun, sebenarnya di mana letak otak dari anak angkat Andara ini? Bagaimana ia bisa berpikir, jika kuah mie rebus ditambahkan pewarna makanan berwarna merah? Padahal tambahkan saja sekalian pewarna makanan warna kuning, dan hijau juga. Agar kuah mie itu menjadi mie rebus dengan kuah pelangi. Siapa tahu akan viral di sosial media. Kenapa kau tidak tambahkan racun saja Stefano sekalian Stefano? Astaga, kenapa aku baru sadar jika cucuku ini tidak bisa melakukan apa-apa? Ucap Lydia, ia kembali menghela nafas panjang, melihat kelakuan cucunya yang sangat menggemaskan. Ingin sekali Lydia menggelitik jantung cucu kesayangannya itu. 19.
Jadi, kau memutuskan untuk berpisah denganku? Tanya Deo. Saat Diandra pergi tadi Deo pun menyusulnya. Sebenarnya Rima dan Ridwan sudah enggan melihat menantunya itu. Akan tetapi, mereka memberikan kesempatan pada anak dan menantunya untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan disinilah Deo berada, mereka berdua kini sedang berada di kamar Diandra untuk berbicara dari hati ke hati. Apa kau pikir hubungan kita masih bisa diperbaiki? Tanya Diandra balik. Diandra, kita bicarakan ini dengan baik-baik. Deo meraih tangan Diandra. Namun, ditepis olehnya. Diandra sudah benar-benar muak melihat Deo. Menurutnya Deo tak lebih dari laki-laki pecundang yang tidak bisa membela istrinya. Deo bukanlah sosok pria pelindung, Deo hanyalah seorang anak laki-laki yang penuh bakti terhadap orang ibunya. Kau tunggulah surat gugatan cerai dariku, dan untuk sekarang lebih baik kau kembalilah ke rumahmu yang mewah itu. Kau adalah orang terhormat, kau bahkan tidak pantas berada di rumahku yang sangat hina ini. Diandra, aku tidak pernah menganggapmu seperti itu. Aku sangat mencintaimu. Tapi kau tidak bisa melindungiku. Potong Diandra. Diandra, aku mohon berikan aku kesempatan. Akan aku perbaiki hubungan kita. Aku akan menjadi suami yang baik untukmu, Diandra. Tidak. Diandra, pergilah. Aku mohon. Pergilah Tuan Deo, pergilah dari rumahku dan juga dari kehidupanku. Kembalilah kepada ibumu dan berbahagialah. Sepertinya Deo memang sudah tidak bisa meyakinkan Diandra lagi. Tapi ia tidak akan menyerah, saat ini ia akan pergi dulu dan membiarkannya menenangkan diri. Akan tetapi, nanti Deo akan kembali lagi untuk meyakinkan Diandra agar ia kembali padanya. Deo masih sangat mencintai Diandra, Deo tidak akan pernah melepaskan Diandra. Dan ia pun akan mempertahankan pernikahannya, bagaimanapun caranya. Hei Elis, lain kali kau jangan terlalu menggubris Stefano, kalau dia bicara padamu. Kau biarkan saja dia bicara sendiri. Jangan hiraukan anak manja itu. Ucap Noah tiba-tiba. Elisa yang baru saja akan memejamkan matanya pun, langsung kembali membuka matanya. Karena mendengar perkataan suaminya yang tak masuk di jantung dan belum bisa ia cerna dengan ginjal. Apa maksudmu itu, wahai Jailangkung? Aku tidak mengerti dengan kata-katamu itu. Jawab Elisa. 20. Noah pun berdecak kesal, entah kenapa jika bicara dengan istrinya ini detak jantungnya terasa begitu kencang. Aku bilang jauhi si anak manja itu. Kau pahamkan? Kenapa aku harus menjauhinya? Bukankah selama ini aku juga tidak pernah dekat dengannya? Jawab Elisa. Memang benar selama ini Elisa tidak pernah dekat dengan Stefano, akan tetapi akhir-akhir ini Stefano lah yang mendekatinya. Noah merasa ada yang aneh dengan sikap anak manja itu, tidak biasanya ia mendekati Elisa. Noah pun kembali berpikir jika apa mungkin Stefano hanya sedang mencari pelampiasan, karena sudah lama tidak menanam pisang. Ataukah memang benar jika ia menyimpan perasaan kepada Elisa? Kalau memang benar begitu, maka bersiaplah jika burung pipitnya akan Noah jadikan sup. Berani sekali otak mesumnya itu membayangkan hal yang tidak-tidak dengan istrinya. Elisa, kau sudah hamil belum? Tanya Noah. Belum, jawab Elisa sambil memejamkan mata. Ia merasa sudah mengantuk dan ingin segera berkelana ke alam mimpi. Noah pun langsung membalikkan tubuh Elisa, dan mengungkungnya. Ya ampun, Noah, kau ini mau apa? Tanya Elisa kesal. Ia sudah sangat mengantuk tapi suaminya ini malah mengungkungnya seperti ini. Firasat Elisa sudah tidak enak, jika Noah sudah seperti ini. Itu berarti ia akan meminta jatahnya untuk bermain anu-anu. Padahal ia sudah sangat mengantuk tapi, suaminya ini malah meminta jatah enak-enak. Kita proses anak kita lebih cepat lagi, supaya papa senang.
Besok saja, aku mengantuk. Elisa pun mendorong tubuh Noah. Tapi tentu saja tenaganya kalah jauh dari Noah. Hingga akhirnya ia pun pasrah dengan apa yang Noah lakukan padanya. Dasar jailangkung mesum. Ah ya ampun, padahal aku hanya berjalan tapi kenapa aku merasa sangat lelah, ucap Alana sambil mengusap-usap perutnya yang sudah mulai membuncit. Kalau lelah kenapa jalan-jalan? Tanya Andara, pria matang dan tampan itu pun langsung menuntun istrinya dan membawanya untuk duduk di atas kasur. Aku ini manusia, bukan burung yang bisa terbang. Tentu saja aku harus jalan. Jawaban yang diungkapkan oleh Alana memang benar adanya, ia harus berjalan karena tidak mungkin dia terbang. Maksudku bukan begitu, dasar marimar. Ujar Andara, sambil ikut mengusap-usap lembut pinggang Alana. Yang pegal itu kakiku bukan pinggang. Ya ampun Luis Fernando, kau ini memang tidak peka. Alana mengerucutkan bibirnya sebal. Kenapa tidak kau cekik aku saja? Aku lebih suka kau mencekik pisangku daripada mendengarkan omelanmu. Batin Andara. Andara kini memijat kaki Alana perlahan. Setelah dilihat-lihat kaki Alana memang terlihat bengkak. Andara pun khawatir terjadi sesuatu pada anak dan istrinya. Alana, kakimu bengkak. Kita ke dokter, untuk memeriksanya. Ucap Andara. 21. Tidak usah, kemarin aku sudah konsultasi. Katanya ini memang hal biasa, aku hanya perlu mengurangi garam di makananku. Begitu kata dokter, jawab Alana. Tapi apakah ini sakit? Tanya Andara memastikan, ia tidak mau jika istri cerewet kesayangannya ini sampai merasakan tidak nyaman menjalani kehamilannya. Lumayan, tapi aku jadi gampang pegal juga mudah sekali lelah. Rasanya aku ingin tiduran saja. Kau ambil cuti kuliah saja, istirahatlah jangan terlalu dipaksakan. Andara memeluk dan mencium Alana dengan sangat sayang. Kita lihat nanti saja ya, aku takut bosan kalau hanya sendiri di rumah. Apalagi Mas Kan juga pasti bekerja, lalu aku dengan siapa? Masa aku harus mengobrol dengan Pak Jun? Kau ini, jangan mengobrol dengan Pak Jun, dia itu sudah mempunyai anak dan istri. Bagaimana nanti kalau istrinya cemburu dan memarahimu?